Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para kudama, para penanggung jawab dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hendaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari lubuk hati kita yang paling dalam. Syukur atas dipilihnya kita untuk membuat usaha agama. Karena kalau kita melihat diri kita masing-masing, maka kita tidak layak. Untungnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat qabiliyat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala untuk usaha agamanya ini memberlakukan qabiliyat. Siapa yang diterima, bukan siapa yang layak. Sebagaimana Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu mengatakan, kalaulah hidayah itu ada di tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu aku tidak akan kebagian. Semua paman-paman Nabi, orang-orang terdekat Nabi, orang-orang Quraisy, mereka akan dapat semua. Orang seperti saya ini nggak akan kebagian hidayah. Untungnya yang membagi hidayah itu Allah, sehingga ada di antara paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mendapat hidayah, sementara orang seperti aku, kata Sayyidina Bilal, seorang budak, mendapatkan hidayah untuk masuk Islam, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam dakwah ini, untungnya Allah Subhanahu wa taala memberlakukan qabiliyat, bukan qabiliyat. Kalau qabiliyat, kemampuan dan kepantasan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini enggak pantas sama sekali. Dari segi akhlak kita masih jauh, dari segi ilmu kita enggak ada apa-apanya, dari segi segala kemampuan. Karena untuk memikul tanggung jawab dakwah dulu para nabi alaihi wassalatu wa taslimat, Allah Subhanahu wa taala memilih manusia yang terbaik, ahsanuhum khalqan wa khuluqan, bahwa para nabi alaihi wassalatu wa taslimat adalah orang yang termulia, orang yang terbaik dari segi zahir dan batin. Setiap zaman Nabi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia yang nasabnya paling tinggi dan wajahnya paling tampan. Paling tampan zahir dan batinnya. Sebagaimana sifat para ulama mensifati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah kana ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik dari segi akhlak dan dari segi zahirnya, dari segi lahiriahnya, dari segi ciptaannya. Baginda Nabi manusia yang paling sempurna. Hadirin dirahmati Allah SWT, begitu juga setiap nabi di zamannya, dia adalah orang yang termulia, orang yang paling tampan, yang paling tinggi nasabnya dari orang-orang yang ada di zaman tersebut. Namun hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab tertutupnya pintu kenabian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanggung jawab dakwah ini kepada seluruh individu dari umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya saja ada yang mau menjalankannya, ada yang tidak mau menjalankan. Ini kembali kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada hambanya untuk menjalankan usaha agama, untuk usaha dakwah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka usaha agama, usaha dakwah Allah Subhanahu wa ta'ala dulu berikan kepada para nabi, para rasul. Sekarang usaha itu Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan kepada setiap umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu telah dijalankan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Mereka telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat ridho dengan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama. Jadi kalau kita ingin dapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dituntut kita dulu ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabb saya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita pelajari dalam dakwah. Bagaimana kita dalam setiap keadaan kita ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita. Kita ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, radina qismatal jabbari fina lana ilmun walil juhali malun. Kami ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kami, bahwa untuk kami ilmu dan untuk orang-orang yang jahil itu harta. Nah, dengan kita diberi nikmat usaha agama ini, kita hendaknya ridho bahwa Allah, kita ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita usaha agama ini, dan kepada orang-orang yang jahil Allah berikan kepada mereka pangkat dan jabatan, keduniaan, kemajuan dalam bidang keduniaan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama kita ridho dengan pembagian Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita agama, memberi kita usaha agama. Kita jangan iri lagi, jangan meri dengan orang-orang yang dunianya maju.